Kalau kamu punya masa lalu di mana pasanganmu pernah selingkuh, maka biasanya marah tak terkontrol. Jadi semua situasi sedang tenang, damai, tiba-tiba ada kejadian satu aja atau satu kata kalimat aja yang sensitif, yang terucap tanpa sengaja, tiba-tiba itu bisa memicu kamu marah luar biasa naik, kemudian memporak-porandakan situasi yang sedang harmonis tadi. Atau ketika semua sudah berjalan dengan baik, ketika melewati tempat tertentu, tiba-tiba emosi muncul lagi. Karena mengingatkan kamu akan peristiwa masa lalu di mana pasangan pernah melakukan perselingkuhan. Nah, ini sering terjadi banget-banget. Jadi kadang-kadang bingung. Perasaan aku tuh sudah maafin dia, tapi kok emosi ini muncul lagi? Perasaan aku tuh sudah damai, udah enak, udahlah saya udah let go. Tapi kok itu muncul dan itu nggak enak banget karena akhirnya jadinya saya yang tersiksa dengan emosi ini. Saya nggak mau karena saya tahu bahwa pasangan saya sudah berubah. Mengalaminya? Kalau mengalami, ikuti video ini untuk Anda tahu bagaimana cara mengatasinya. Teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya, yang terjadi itu kenapa? Karena ada emosi yang masih tersisa di situ. Ada emosi yang masih tersisa, yang belum beres sampai ke akar yang paling dalam, atau kalau mau boleh dikatakan ada bagian bawah sadar kita yang belum bisa terima. Ada bagian bawah sadar kita sudah bisa terima. Nah, ini sebenarnya yang terjadi. Jadi, ada bagian bawah sadar kita yang belum bisa terima, yang kemudian ini muncul ketika ada pemicu tertentu, kata atau tempat. Nah, dalam keseharian sehari-hari sudah bisa nih bagian bawah sadar yang oke, terima, let go, dan sebagainya, ikhlas, itu udah muncul. Tapi ini sekali lagi, ini muncul ketika ada pemicunya. Jadi, yang perlu dibereskan adalah apa? Yang di sini, bagian bawah sadar Bapak Ibu yang selama ini masih memegang emosi itu, masih memegang peristiwa itu, ya, masih ada emosi-emosi nggak terima, masih ada emosi yang kemudian perlu dibereskan di sini. Bagaimana untuk kita bisa membereskan itu, gitu pertanyaannya mungkin. Nah, untuk kita bisa membereskan itu, pertama kita perlu lakukan journaling dulu. Journaling itu adalah kita perlu tahu kita itu sering begini, sering emosi yang muncul itu ketika apa. Ada kata-kata sensitif apa yang memicu itu, atau ada peristiwa apa yang memicu hal itu, atau ada tempat apa yang memicu hal itu terjadi. Ya, kita perlu data. Karena kalau kita nggak punya data, kita akan bingung. Kenapa ya? Nggak tahu, muncul aja gitu. Misalnya ya kita yang terjadi kan, nggak tahu, muncul aja. Nah, jadi kita perlu untuk mulai mendata diri kita, melakukan journaling, ini muncul ketika apa. Nah, begitu kita bisa punya data, kita akan jelas nih, ini lebih besarnya di mana. Lebih besar di kata apa, atau lebih besar di peristiwa apa, dan ini yang akan menjadi modal dasar untuk kita bisa melepaskan di sini. Oke ya? Nah, journaling ini memang perlu dilakukan tiap hari. Dilakukan tiap hari untuk kita tahu apa yang terjadi. Jadi kalau teman-teman hanya melakukan sekali-sekali ya nggak bisa. Nggak efektif sebenarnya. Kalau misalnya teman-teman mengatakan bahwa, aduh, aku jarang marah sebenarnya. Oke, kalau gitu adalah setelah marah, setelah emosi, setelah calm down, kemudian tanya di sendiri, ini pemicunya apa kira-kira. Itu juga boleh ya, kamu bisa juga lakukan di sini. Jadi paling tidak punya data dulu. Kalau udah punya datanya dari hasil journaling tadi, maka yang perlu dilakukan adalah melakukan pengakuan emosi dan melepaskannya. Jadi tinggal yang dilakukan adalah apa? Tinggal berdoa, kemudian mengakui semua emosinya kepada Tuhan, dan meminta Tuhan untuk bantu kita melepaskan semuanya, dan tentunya kita juga melepaskan semuanya. Hanya begitu saja Anda lakukan berulang kali, karena nggak akan cukup satu kali. Data yang sudah ada, Anda akui, Anda ngomong pada Tuhan, lepasin pada Tuhan. Nah, itu yang perlu Anda lakukan. Hanya dengan menggunakan journaling, kemudian berdoa pada Tuhan, kemudian melepaskan semuanya, jika dilakukan dengan sering, dilakukan dengan kontinu, kita semakin bisa menyadari apa pemicu-pemicu kita, maka itu
akan lambat laun itu akan bisa Anda akan jauh lebih baik, tidak akan mengalami lonjakan emosi atau gejolak emosi yang muncul tiba-tiba. Silahkan dilakukan apa yang dibahas tadi walaupun singkat dan sederhana, tapi ketika Anda lakukan terus-menerus pasti akan ada hasil. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya.